Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giska Libriani Putri dengan NIM 4111419045. Pada video kali ini, saya ingin memberikan tentang sebuah contoh kasus yang nantinya akan diselesaikan dengan menggunakan logika fuzzy dengan metode Tsukamoto. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, yaitu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik memproduksi juicer otomatis berbasis fuzzy yang dapat mengatur kecepatan putaran mesin dari juicer berdasarkan dengan banyaknya buah dan tingkat kehalusan dari tekstur buah tersebut. Juicer tersebut telah dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi banyaknya buah dan tingkat kehalusan dari tekstur buah tersebut. Untuk spesifikasi yang pertama yaitu kecepatan putaran mesin juicer tersebut minimal adalah 50 rpm atau dikatakan lambat dan maksimalnya 100 rpm atau dikatakan cepat. Untuk spesifikasi yang kedua yaitu minimal banyaknya buah yang dapat dimasukkan ke dalam juicer tersebut adalah 1 dan maksimalnya adalah 8 buah. Untuk spesifikasi yang ketiga yaitu tingkat kehalusan dikatakan rendah jika bernilai kurang dari 9, dikatakan sedang jika bernilai 9-21, dan dikatakan tinggi jika bernilai lebih dari 21. Berdasarkan berbagai pengujian dan trial and error terhadap prototipe mesin, diperoleh aturan sebagai berikut. Rule yang pertama yaitu jika banyaknya buah minimal dan kehalusannya rendah, maka kecepatan putarannya harus cepat. Lalu untuk rule yang kedua, jika banyaknya buah minimal dan kehalusannya sedang, maka kecepatan putarannya lambat itu sudah cukup. Rule yang ketiga, jika banyaknya buah minimal dan kehalusannya tinggi, maka kecepatan putarannya lambat. Rule yang keempat, jika banyaknya buah maksimal dan kehalusannya rendah, maka kecepatan putarannya cepat. Rule yang kelima, jika banyaknya buah maksimal dan kehalusannya sedang, maka kecepatan putarannya cepat. Dan rule yang terakhir yaitu rule yang keenam, jika banyaknya buah maksimal dan kehalusannya tinggi, maka kecepatan putarannya lambat. Nah, untuk pertanyaannya sendiri yaitu berapa RPM kecepatan putar yang harus dihasilkan oleh mesin juicer tersebut jika pada proses penghalusan buah ternyata banyaknya buah bernilai 5 dan tingkat kehalusannya bernilai 14. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus membuat fungsi keanggotaan dari variabel-variabel fuzzy pada contoh kasus ini. Nah, untuk variabel fuzzy di contoh kasus ini itu ada 3. Jadi yang pertama ada banyaknya buah, yang kedua itu adalah tingkat kehalusan, dan yang ketiga itu adalah kecepatan putar dari mesin juicer tersebut. Kita bahas dulu dari variabel yang pertama yaitu banyaknya buah. Tadi dikatakan di awal kalau misalnya minimal banyaknya buah itu 1 dan maksimalnya 8. Jadi untuk kurva atau grafiknya akan berbentuk seperti ini. Nah, untuk variabel banyaknya buah ini jelas ya bahwa variabel linguistiknya itu ada 2 yaitu minimal dan juga maksimal. Untuk variabel linguistik minimal dikatakan 1 jika x-nya bernilai kurang dari atau sama dengan 1 dan bernilai 0 jika x-nya bernilai lebih dari atau sama dengan 8. Untuk rentang dari 1 sampai 8 itu rumusnya adalah 8 min x per 8 min 1. Nah, untuk yang maksimal itu hampir sama seperti yang minimal, jadi dia akan bernilai 0 jika x-nya kurang dari atau sama dengan 1 dan bernilai 1 jika x-nya lebih dari sama dengan 8. Dan untuk rentang dari 1 sampai 8, rumusnya adalah x min 1 per 8 min 1. Untuk variabel yang kedua itu adalah tingkat kehalusan. Nah, kalau misalnya untuk tingkat kehalusan ini, variabel linguistiknya ada 3. Yang pertama itu adalah rendah, yang kedua sedang, dan yang ketiga itu adalah tinggi. Nah, tadi di awal juga dikatakan bahwa tingkat kehalusan dikatakan rendah jika bernilai kurang dari 9, dikatakan sedang jika bernilai dari 9 sampai 21, dan dikatakan tinggi jika lebih dari 21. Untuk fungsi keanggotaan dari variabel linguistik yang rendah itu dia akan bernilai 1 jika nilai y kurang dari atau sama dengan 9, bernilai 0 jika y-nya lebih dari atau sama dengan 15, dan untuk rentang 9 sampai 15 rumusnya adalah 15 min y per 15 min 9. Untuk yang variabel linguistik sedang sedikit berbeda dengan yang rendah dan yang tinggi, akan bernilai 0 jika y-nya kurang dari atau sama dengan 9 dan lebih dari sama dengan 21. Untuk rentang dari 9 sampai 15, rumusnya adalah y min 9 per 15 min 9, sedangkan untuk rentang dari 15 sampai 21 itu rumusnya adalah 21 min y per 21 min 15. Nah, untuk variabel linguistik yang terakhir yaitu variabel linguistik tinggi,
itu dia bernilai 1 jika Y-nya lebih dari atau sama dengan 21, bernilai 0 jika Y-nya kurang dari atau sama dengan 15, dan untuk interval dari 15 sampai 21, rumusnya adalah Y-15 per 21 min 15. Untuk variabel fasi yang terakhir yaitu adalah kecepatan putaran mesin. Nah, untuk kecepatan putaran mesin dikatakan lambat jika bernilai kurang dari 50 dan dikatakan cepat jika bernilai lebih dari 100. Ini untuk fungsi keanggotaan dan juga grafik atau kurvanya hampir sama dengan variabel banyaknya buah yang tadi di awal nih. Nah, untuk yang mu kecepatan putaran mesin lambat Z bernilai 1 jika kurang dari atau sama dengan 50 dan bernilai 0 jika Z-nya lebih dari atau sama dengan 100. Untuk rentang dari 50 sampai 100 rumusnya adalah yang seperti ini. Untuk variabel linguistik yang cepat bernilai 0 jika Z-nya kurang dari atau sama dengan 50, bernilai 1 jika Z-nya bernilai lebih dari atau sama dengan 100, dan untuk rentang dari 50 sampai 100 rumusnya adalah yang seperti ini, yang Z min 50 per 100 min 50. Lalu untuk tahap pertama dari logika fasi pada metode Tsukamoto itu adalah fazifikasi. Kita mulai dulu yang pertama dari variabel banyaknya buah atau disimbolkan dengan X. Ingat pada soal yang ditanyakan itu adalah ketika banyaknya buah atau X itu sama dengan 5. Jadi kita sebelumnya juga sudah mencari fungsi keanggotaan dari masing-masing variabel linguistik minimal dan juga maksimal. Tinggal dimasukkan aja nih nilai X-nya menjadi sama dengan 5. Karena X-nya sama dengan 5, maka untuk yang minimal dia akan masuk ke interval 1 sampai 8. Jadi rumusnya adalah 8 min X per 8 min 1. Dan nanti X-nya akan digantikan dengan angka 5. Dan hasilnya adalah 3 per 7. Untuk yang maksimal sama, karena X-nya itu 5, maka dia berada di rentang 1 sampai 8. Maka rumusnya adalah X min 1 per 8 min 1. Sama dengan 4 per 7. Yang berikutnya adalah tingkat kehalusan atau disimbolkan dengan Y. Ingat juga pada soal yang ditanyakan itu adalah ketika tingkat kehalusan atau Y-nya itu sama dengan 14. Nah, untuk tingkat kehalusan ini kan ada 3 variabel linguistik. Jadi kita mulai dulu dari variabel linguistik yang pertama, yaitu yang rendah. Untuk fungsi keanggotaannya seperti ini, sebelumnya juga sudah dicari. Maka karena Y-nya sama dengan 14 dan 14 ini termasuk di dalam rentang 9 sampai 15, maka rumusnya adalah 15 min Y per 15 min 9. Dan nanti akan ketemu 1 per 6 ketika Y-nya digantikan dengan angka 14. Untuk variabel linguistik yang berikutnya yaitu adalah yang sedang. Fungsi keanggotaannya seperti ini, maka untuk Y sama dengan 14 akan masuk ke rentang dari 9 sampai 15. Maka untuk rumusnya sendiri adalah Y min 9 per 15 min Y. Nanti ketemu hasilnya adalah 5 per 6. Dan untuk variabel linguistik yang terakhir yaitu tinggi, karena 14 itu kurang dari atau sama dengan 15, maka untuk mu tingkat kehalusan tinggi Y-nya sama dengan 14 itu akan bernilai 0. Untuk tahapan yang kedua itu adalah pembentukan basis pengetahuan fasi atau kumpulan rule-rule fasi dalam bentuk pernyataan if then. Nah, ini di awal juga sudah diketahui ya, jadi ada 6 rules di sini. Langsung saja kita ke tahap yang ketiga yaitu adalah komposisi aturan menggunakan fungsi implikasi yang minimum. Nah, kita mulai dari rule yang pertama dulu nih. Rule pertama itu adalah jika banyaknya buah minimal dan kehalusannya rendah, maka kecepatan putarannya itu cepat. Untuk mencari mu predikat 1 di sini, kita akan mengkorelasikan antara mu buah minimal dan mu kehalusannya yang rendah. Mengapa dua hal itu? Karena di sini rules yang mau diperiksa itu adalah jika banyaknya buah minimal dan kehalusannya rendah. Maka untuk mu predikat satunya itu adalah mu banyaknya buah minimal dan mu tingkat kehalusan yang rendah. Lalu nanti akan dicari nilai minimalnya. Tadi untuk banyaknya buah atau X itu adalah 5 dan tingkat kehalusan atau Y-nya itu adalah 14. Pada slide sebelumnya juga ada dibahas. Untuk mu banyaknya buah minimal untuk X sama dengan 5 itu 3 per 7. Dan untuk mu tingkat kehalusan rendah untuk Y sama dengan 14 itu adalah 1 per 6. Jadi jelas bahwa nilai minimalnya itu adalah 1 per 6. Nah, setelah kita mencari mu predikat satunya, kita akan mencari Z1-nya. Nah, ingat ya, fungsi keanggotaan dari mu kecepatan putaran mesin yang cepat itu adalah seperti ini. Maka kita lihat dulu grafik atau kurvanya di sini.
Sebelumnya tadi kita sudah mendapatkan mu predikat satunya itu 1/6. Nah, kira-kira 1/6 ada di sini. Lalu kita akan tarik garis ke kanan hingga dia akan berpotongan dengan grafik yang cepat. Kenapa yang cepat? Karena kan rules yang mau kita buktikan di sini itu adalah putarannya yang cepat gitu. Jadi nanti dia akan berpotongan di titik sini. Nanti kita akan cari nih Z di sini itu berapa. Nah, karena Z di sini jelasnya dia bahwa berada di rentang dari 50 sampai 100, makanya nanti menggunakan rumus yang ini. 9/50 per 100/50. Mu Z-nya 1/6. Jadi nanti akan didapatkan Z1-nya sebesar 350/6. Untuk rules yang kedua itu juga sama. Jadi kita cari nilai minimal dari mu banyaknya buah minimal 5 dan mu tingkat kehalusan sedang 14. Nanti akan didapatkan 3/7. Lalu juga kita cari Z2-nya sama seperti rule yang pertama. Nah, karena mu predikat 2-nya itu adalah 3/7. Nah, kira-kira 3/7 ada di sini. Lalu kita tarik garis sampai grafik yang lambat. Nah, nanti Z-nya di sini tuh berapa? Nah, karena ini berada di antara 50 sampai 100, maka kita menggunakan rumus yang ini. Z-nya adalah nanti Z2 dan mu Z-nya itu adalah 3/7. Jadi Z2-nya itu nanti akan ketemu 550/7. Untuk rule yang ketiga itu juga sama. Jadi nilai minimal dari mu banyaknya buah minimal 5 dan mu tingkat kehalusan tinggi 14 nanti akan ketemu 0 untuk mu predikat 3-nya. Lalu untuk Z3-nya, karena tadi mu predikat 3-nya 0, lalu kita akan tarik garis ke kanan sampai dia berpotongan di grafik yang lambat. Jadi jelas bahwa Z3-nya di sini adalah 100. Untuk rules yang berikutnya yaitu rules yang keempat, kita bisa mencari mu predikat 4 dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dengan meminimalkan mu banyaknya buah maksimal 5 dan mu tingkat kehalusan rendah 14. Nanti akan ketemu 1/6. Selanjutnya akan dicari juga nilai dari Z4. Karena tadi mu predikat 4-nya 1/6 dan dia Z-nya di sini berada di antara 50 sampai 100, maka Z4-nya nanti ketemu 350/6. Untuk rules yang kelima, mu predikat 5-nya ketemu 4/7. Lalu untuk Z5-nya 550/7. Untuk rules yang keenam juga sama seperti sebelumnya. Nilai mu predikat 6 di sini adalah 0, maka untuk nilai Z6-nya itu adalah 100 karena tadi kan mu predikat 6-nya 0 dan kita akan menarik garis sampai grafik yang lambat. Jadi dia akan ketemu 100. Seperti itu. Untuk step yang keempat yaitu adalah difusifikasi atau menghitung nilai Z. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah Z sama dengan mu predikat 1 kali Z1 tambah mu predikat 2 kali Z2 hingga mu predikat 6 dikali Z6 dibagi jumlah banyaknya mu predikat 1, mu predikat 2 hingga mu predikat 6. Lalu dimasukkan nilai-nilainya, nanti akan ketemu nih nilai Z-nya itu adalah 73,51 jika dibulatkan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya apa nih ya kira-kira? Jadi, jika banyaknya buah bernilai 5 dan tingkat kehalusannya bernilai 14, maka RPM kecepatan putar yang harus dihasilkan oleh mesin juicer tersebut selama proses penghalusan buah itu sebesar 73,51 RPM. Sekian video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.